Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Otodidak Kampung. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk membandingkan dua model AI yang sangat terkenal. Di mana AI ini adalah AI yang mampu menjawab berbagai pertanyaan kita. Mungkin kalian sudah tahu, yaitu oke. Kita akan membandingkan dua ini, Gemini dan ChatGPT. Kira-kira, jadi saya disclaimer dulu ya, ini bukan mau mengatakan Gemini lebih bagus atau ChatGPT lebih bagus atau sebaliknya. Jadi kita hanya mencoba bagaimana kemampuan dia membantu kita untuk melakukan beberapa tugas, karena dua AI ini sangat direkomend oleh mereka yang pengen membuat konten kreator dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ke browsernya. Oke, yap, di sini ini tampilan ChatGPT. Jadi saya udah login ya. Jadi kalau kalian gini buka, kalau kalian pertama kali bukanya ini, alamatnya adalah chatgpt.com. Kemudian kalian silahkan login dan kalian akan ditampilkan tampilan awal seperti ini. Nah, kemudian Gemini ini saya sudah login. Nah, tampilan awal Gemini begini. Oh, dia nyapa saya, halo nyaman, ada yang bisa saya bantu? Oke, ini tampilan Gemini setelah saya login. Saya menggunakan akun Google yang sama, jadi begitu juga. Oke, baik, kita mulai dengan pertanyaan awal. Kita minta dia buatkan saya lirik lagu yang berkisah tentang kisah cinta wanita kaya dengan seorang sopir ojol. Oke, itu pertanyaannya. Kita juga akan berikan pertanyaan yang sama. Kita copy dulu ini sambil di ChatGPT memberikan kita jawaban, kemudian kita pastikan di sini. Oke, jadi pertanyaan sama ya. Buatkan saya lirik lagu yang berkisah tentang kisah cinta wanita kaya dengan seorang sopir ojol. Oke, nah nampaknya si ChatGPT udah memberikan jawabannya. Oke, dia langsung berikut lirik lagu yang berkisah tentang cinta seorang wanita kaya dengan seorang sopir ojol. Dia memberikan lirik lagunya mulai dari verse, chorus, verse 2 dan chorus. Cukup bagus ya, sangat bagus maksud saya. Oke, jadi kita punya opsi copy siapa nih? Oh, di sini ada pilihannya faster, best for complex text, kemudian GPT for to faster everyday. Coba kita klik. Oh, apa bedanya? Oke, kalau kalian menemukan bedanya, begitu. Dia memberikan judul Jalan Menuju Hati. Ini katanya sih faster gitu ya. Kalau kita lihat di sini opsinya. Jadi GPT-4o best to complex text, kemudian GPT-4o mini faster for everyday text. Jadi itu opsinya. Di sini ada red load, dan ada copy, dan ada regenerate. Oke, ini bisa di regenerate. Jadi kita bisa pengen kalau belum pas rasanya kita regenerate. Kita coba regenerate lagi. Oke, dia akan membuat ulang lagi. Dua dunia satu cinta. Wow, keren ya. Lengkap dengan verse 1, pre-chorus, chorusnya, verse 2 nya, pre-chorus lagi, chorus lagi, bridge ada juga, chorus lagi, dengan outro ada juga. Siap. Oke, itu dari ChatGPT. Bagaimana dengan Gemini ya? Cup. Oke, ini dari dia Gemini. Nah,
dia memiliki pertama, oh ini judulnya, ada pilihan satu, harusnya ada pilihan dua berarti. Oh iya benar, dia ada pilihan dua, jadi dia memberikan opsi beberapa, pilihan satu judulnya fokus pada kontra sosial, kemudian diisiin liriknya. Vers satu ada chorusnya, pilihan duanya tapi lebih singkat dari ChatGPT ya, lebih pendek dia, cuman 2 baris gitu. Nah, pilihan dua fokus pada perjuangan cinta, vers 2 chorus, oh dia memang lebih singkat dia. Dan pilihan 3 fokus pada harapan mimpi, ada chorusnya juga. Oh dia memberikan tips, pilih melodi, kamu bisa milih melodinya, tips seperti tambahan detailnya kecil yang buat lirik lagu menjadi ini eksplorasi rima. Oke, di sini ada juga, dia lebih mengembangkan begitu ya, lebih dikembangkan, jadi dia memberikan tampilan awal, tapi di sini ada tampilan draft pendengar. Oh sorry, agak loading ya internet saya. Oke, dia semua punya draft sampai 3, draft 1. Oke, draft 1 bedanya apa? Oh iya, ini lebih lengkap, ini lebih panjang dari tadi, tapi sama aja. Oke, kemudian draft 3 nya. Oke, oke. Nah, jadi di sini Gemini memberikan kita opsi untuk mengembangkan apa yang kita inginkan, jadi dia pengen tahu lebih lanjut. Nah, misalkan di sini, apakah kamu ingin saya bantu buat lirik yang lebih spesifik, jadi dia pengen mengembangkan gitulah ya, dia memungkinkan untuk kita kembangkan versi. Kalau dalam pembuatan lirik mungkin mau situasinya kayak gimana, karakternya bagaimana, konflik atau ada pesan yang ingin disampaikan dari lagu itu. Oke, ini sebenarnya dari sini aja kita udah lihat ya apa yang bisa diberikan oleh Gemini ataupun ChatGPT. Dia mempunyai karakter-karakter tersendiri. ChatGPT dia bisa langsung ya dengan judulnya, dia memberikan judul, dan kita juga punya opsi kalau belum sesuai dengan lirik yang menurut saya ini sangat lengkap ya. Jadi dia mulai dari verse 1, pre-chorus, chorusnya, verse 2 juga ada, kemudian sampai dia outro-nya juga dilengkap. Jadi dia langsung ke topik yang kita tanyakan dan punya opsi yang singkat, model GPT-4o dan yang GPT-4o mini gitu ya. Sedangkan Gemini yang memberikan opsi draft, 3 draft gitu ya. Oh ini bisa ditambahin ya buat draft lagi gitu, boleh. Jadi dia memberikan kita pilihan draft. Nah dia memberikan tambahan tips, kemudian dia memberikan catatan-catatan yang mungkin kita perlu tambahkan atau gimana gitu. Oke, itu yang kita bisa lihat untuk mungkin kita punya contoh lain, saya akan coba pakai contoh. Oke, kita lanjut. Kita akan mengujinya dengan pertanyaan atau perintah lain ya. Buatkan saya sejarah Majapahit. Oke, kemampuan dia memberikan kita sejarah Majapahit. Oke, kita mulai dari ChatGPT. Oke, kita copy ini, kita kasih fotonya sama ke Gemini. Ini di ChatGPT ya, kemudian di Gemini kita kasih foto yang sama. Enter. Oke, dia sudah mulai. Oke, nah di ChatGPT apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai. Jadi dia memberikan kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berdiri mulai dari pendirian awal, kemudian kejayaan Majapahit, kemudian penurunan runtuhnya Majapahit, kemudian warisan Majapahit. Oke, jadi juga sama, ada GPT yang mini, ada GPT biasa, kemudian di sini juga ada, kita bisa regenerate kalau kita pengen cerita yang berbeda, kemudian ada copy
Oh, kita bisa bad respon juga ya. Kalau dia kurang gitu ya. Oke, jadi dia langsung ke topik yang kita tanyakan, buatkan secara ya walaupun singkat cukup lengkap juga. Nah, bagaimana dengan Gemini? Oke, di sini Gemini sama. Di sini ada tampilan draftnya. Saya buka dulu. Maaf ya, sedikit loading kita lihat ya. Oke, ada 3 draft juga. Yang menjadi Kerajaan Nusantara asal usul dirinya, jadi dia mengawalinya dengan tema yang sedikit berbeda. Masa kejayaan hampir sama sih sebenarnya, masa kemunduran dalam Majapahit. Oke, di sini dia perbedaannya. Jadi ingin tahu kemudian lebih tentang, jadi dia memberikan opsi untuk mengembangkan pertanyaan kita, itu Gemini. Jadi dia mungkin di jawabannya lebih singkat, tapi dia memberikan opsi kita untuk mengembangkan pertanyaan ke lebih hal-hal yang spesifik gitu ya. Topik lain yang mungkin menarik, jadi dia juga memberikan opsi ke topik-topik lain yang mungkin menarik. Kemudian ChatGPT. Oke, sampai sejauh ini menurut saya sudah menemukan sedikit perbedaannya ya. Jadi ChatGPT itu akan memberikan respon langsung ke apa yang kita tanyakan, sedangkan Gemini lebih memberikan opsi, tapi dia memberikan jawaban awalnya sedikit lebih singkat dari ChatGPT. Itu kira-kira bro. Oke, itu yang bisa dilakukan dari 2 model pertanyaan atau dia model perintah ya yang saya berikan. Gimana kalau kita tanya aja langsung? Oke, saya akan bertanya agak maaf ya. Apakah kamu mengenal Gemini? Dan apakah kamu lebih hebat? Oke, pertanyaannya itu kita tanyakan ke ChatGPT. Oke, kalau di sini dia jelaskan dia Gemini dan ini dirancang terlogika tugas seperti menjawab pertanyaan, membantu dalam pencarian informasi dan berinteraksi dengan pengguna secara alami. Nah, ini dari jawaban dari apakah kamu lebih hebat tadi. Jadi dia menjelaskan kalau ChatGPT dan Gemini itu mempunyai kemampuan proses yang berbeda. Jadi kalau itu saya dilatih oleh OpenAI dan fokus pada kemampuan bahasa, membantu dalam berbagai topik dan menghasilkan teks yang berbagai gaya. Dengan fokus dan penggunaan, Gemini mungkin memiliki integrasi lebih mendalam dengan produk dan layanan Google yang mungkin buatnya lebih bermanfaat dalam konteks tertentu seperti pencarian informasi atau pemetaan kreativitas dan adaptabilitas. Saya mungkin lebih baik dalam hal kreativitas. Oh iya benar. Menulis cerita, puisi, lirik, lagu. Oke benar. Jadi di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Konten kreator mungkin bagus lebih pasnya pakai ChatGPT gitu. Kalau seperti siswa, seperti guru, mungkin cocoknya pakai Gemini gitu kali ya, atau sebaliknya. Oke, itu silakan kalian yang memberikan opsi itu, pilihan itu ada pada kalian. Jadi kalian mau gunakan ChatGPT atau kalian mau gunakan Gemini, itu sebenarnya sih tidak ada yang melarang ya. Cuman di sini kita mau menguji kemampuan dari 2 model AI yang sungguh luar biasa. Ini perkembangan teknologi yang luar biasa menurut saya. Jadi kita seperti mempunyai asisten gitu ya, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, mungkin ada hal lain yang terakhir saya pengen tanyakan adalah kapan ChatGPT
diperbaharui. Sorry, bahrui, sorry. Untungnya ChatGPT memahami apa yang saya tanyakan. Oke. Kalau saya ketiknya salah ya, tapi ChatGPT ngerti dia. Jadi, nah di sini dia. Oke, jadi terakhir dia di Maret 2023 ya. Mungkin juga beberapa yang mungkin perlu di share juga kalau Gemini, kapan Gemini diperbaharui? Seperti ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang termasuk pengumpulan data baru dengan data baru yang tambah. Oke, dia main rahasia-rahasiaan ya, rahasia dagang katanya. Oke, apa yang Anda lakukan? Oke. Oh, jadi dia tidak menyebut spesifik kapan kalau Gemini itu ya. Jadi dia terus diperbarui karena dia merupakan salah satu produk Google ya, pastinya dia terus berkembang gitu ya. Oke, sekian video saya tentang perbandingan antara ChatGPT dan Gemini. Kalau saya bilang mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk, sebenarnya dua AI ini sangat-sangat baik. Jadi kita bisa manfaatkan dua model AI ini untuk berbagai kebutuhan kita, untuk membantu kita misalkan menyelesaikan tugas atau membuat konten. Itu saya rasa ini akan sangat membantu kita. Jadi silakan kalian pilih yang mana menurut kalian sesuai dengan yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, kemudian share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam.